atau siswa-siswa dari madrasah kader partai ini yang pada malam ini saya lihat cukup cerah wajahnya, berbahagia. Ini sekali dengan bahasa nih ya. Kalau nggak nggak cerah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita akan bertukar informasi dan sekaligus juga berdiskusi tentang apa sih yang disebut dengan partai politik. Sebelum kita melangkah kepada pemahaman tentang ideologi, tentang konstitusi, dan tentang perjuangan partai, kalian ini saya tanya, sudah jadi kader partai belum? Sudah jadi kader partai belum? Belum. Betul, jawabannya belum. Karena apa? Ada metode yang dikembangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan bahwa melakukan pendidikan politik itu adalah menjadi salah satu tugas partai politik. Melakukan pendidikan politik harus kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang sudah usia 17 tahun, dimulai 17 tahun sudah ber-KTP, atau sebelum 17 tapi dia sudah berkeluarga. Karena walaupun usianya baru 15 tahun, kalau sudah nikah itu sudah dewasa dan boleh untuk memilih. Itu pengertiannya. Jadi oleh karena itu, kalau orang lain masuk ke partai yang taunya hanya gambar dan warna, betul tidak? Sebagai calon-calon insan politik, tahu nggak warna PDIP? Apa? Merah hitam. Tahu nggak warna Golkar? Apa? Tahu nggak warna Demokrat? Tahu nggak warna PKS? Nah, warna bingung. Tapi sekarang dia menggunakan warna orange, gitu. Mengambil warnanya Aries seperti itu. Dan ketika menjadi kader tidak tabu untuk mengetahui partai yang lain dalam rangka apa, sebagai pembanding. Kunaon koneng ke warna Golkar, wajar dia nasionalis, kekaryaan. Kunaon PDIP berem, wajar, dan banteng matana sok berem, menggereng adat, gitu kan. Nyeruduk dan lain sebagainya. Kenapa P3 warnanya hijau? Menyesuaikan dengan Ka'bah. Ka'bah itu adalah apa? Sebuah bangunan sederhana yang bisa menjadi pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Betul tidak? Siapa yang tidak mau melihat Ka'bah langsung? Ada nggak yang tidak mau melihat Ka'bah langsung? Mau melihat Ka'bah? Mau. Berjuang dulu untuk Partai Persatuan Pembangunan sehingga nanti kita akan mengenal dan tahu serta memegang Ka'bah itu sendiri. Begitu. Apa hubungannya Ka'bah dengan hijau? Hijau itu di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai warna surga. Betul Pak Topik? Warna yang disukai Allah di antara itu adalah hijau, namanya warna surga. Oleh karena itu, landasannya, dasarnya adalah Islam, lambangnya Ka'bah, warnanya hijau, lengkap semua. Kalau kalian nanti menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan, berjuang dengan ikhlas untuk memakmurkan partai dan memakmurkan umat Islam, insya Allah jalan ke surga akan semakin lapang. Jadi kita berbeda dengan partai yang lain. Partai yang lain masuk dulu baru dikader. Sehingga kadang-kadang dia tidak paham partai ini apa, tujuannya kemana, landasan perjuangannya seperti apa, manusia-manusia isinya agamanya apa. Tapi P3 sebelum menjadi anggota partai sekolah dulu.
kita sekolahkan dulu untuk mengorientasi, untuk memperkenalkan, untuk supaya kalian tidak membeli kucing dalam. Jangan sampai ketika ditanya, kunaon maneh budak-budak yang geus milih P3, resep we. Ya, itu bukan argumen. Kenapa saya memilih P3? Saya Islam, saya Muslim, dan partai yang satu-satunya berajaskan Islam hanya P3. Itulah landasan yang kenapa saya bergabung dengan P3. Apa hubungan P3 dengan Islam? Itulah yang disebut dengan ideologi, landasan perjuangannya untuk berjuang demi umat Islam, untuk mempersatukan umat di dalam dunia politik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan demi kepentingan bersama. Itulah disebut dengan ideologi. Nyambung deh. Saya sebagai Muslim seharusnya saya memang berjuang untuk partai yang berajaskan Islam. Karena apa? Orientasinya adalah membangun umat. Orientasinya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Cukup umat Islam memilih P3, insya Allah kalau semuanya sadar terhadap itu, P3 akan menang. Cuma masalahnya umat Islam belum sadar sampai ke sana. Sebab di dalam memilih partai politik, termasuk di dalam pemilihan umum, landasannya bukan lagi ideologi perjuangan, dasar perjuangan. Bahwa ajas kita Islam, memilih itu ikhlas, dengan harapan bahwa kita akan memperbaiki nasib umat, insya Allah jalannya akan semakin bagus. Tapi kalau kita tidak dilandasi dengan ideologi, dengan sebuah keyakinan, maka kita akan berhadapan dengan NPWP. Tahu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Tapi kalau NPWP di dunia politik disebut dengan nomor piro wani piro. Benar tidak gitu? Karena anggota dewan kalau di setiap pemilu jadi pengemis suara, meminta-minta kepada masyarakat, merayu-rayu masyarakat, betul tidak? Mengajak kader untuk semuanya berjuang. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin dipilih. Dan masyarakatnya apa responnya? Bapak nomor berapa? Saya nomor 1, kata Pak Pio. Bapak mau dipilih wani piro, itu namanya NPWP. Nomor piro, wani piro. Tanpa itu mendingan gol. Itu kalau kita berpolitik tidak memiliki landasan yang jelas. Saya mau bertanya kepada salah satu dari kalian. Sini. Ya, terima kasih. Numpang deket nawe. Nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Arifina Demiati dari Kecamatan Penjolaya. Penjolaya. Kamu ikut madrasah politik itu dasarnya apakah diajak, apa kemauan sendiri? Kalau itu diajak. Sama siapa? Ayah saya pernah di sini juga. Ayah kamu siapa? Dan pernah jadi apa? Tapi orang P3. Iya. Ini disebut dengan P3 keturunan, P3 genetik. Nah, terus tujuan di sini tahu nggak? Tujuan di sini tujuannya saya mencari pengalaman dan menembus relasi juga, keluar dari zona nyaman yang sebelumnya juga. Sebelumnya juga saya belum pernah berpolitik seperti ini untuk pertama kali. 18.
Jadi ya, Iya. milih nomor berapa anggota dewan? Satu. Masa lupa, nyoblos mah gak bakal lupa dong. 5 tahun sekali gak akan lupa, berarti gak milih Pak Hasan ya? Oh, pilih. Oh, Saya pilih. disuruh di rumah disuruh. Nomor berapa Hasan? Gimana milih Pak Hasan? Nomor satu. Nomor 1. Terus DPRD provinsi kan milih siapa? Nah, lupa itu. Kan berapa kamu dapat punya atau pemilih itu berapa? Ada berapa? 3. Ya. Milih siapa jadi DPRD provinsinya? Saya nggak ingat. Dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati termasuk juga anggota legislatif baik di DPR RI maupun di provinsi dan kabupaten kota. Ini tugas partai politik mempersiapkan kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan di daerah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan dan memperjuangkan kebijakan publik supaya berpihak kepada umat. Partai politik gagah pakai jaket hijau dan lain sebagainya, ditanya ke tetangga, ente balik sekolah lain madrasah kecil iya. Nah, sih tugas partai politik. Wah, pokoknya gitu ya. Ya nggak bisa begitu. Sampaikan di antaranya bagaimana menyampaikan kehendak masyarakat, bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui saluran mana itu akan disampaikannya. Ketika kita memiliki komunitas yang paling kecil di wilayah kita, sampaikan melalui saya, insya Allah ketika DPRD. Lihat cara ngebenerkan jembatan lain gampang, lihat cara ngebenerkan sekolahan anu geus dengdek mah gampang. Dan cara ngebantuan Majlis Taklim jeung masjid mah insya Allah bisa. Ini salah satunya menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalian menjadi kader partai betul-betul kader terdidik dan terlatih. Jadi dasarnya kalau kita tidak memiliki atau tidak memahami apa itu tugas dan fungsi partai politik, belum menjadi kader. Maka inilah pentingnya kita bermadrasah. Madrasah apa artinya? Sekolah. Cek bahasa Indonesia, sekolah. Cek bahasa Arab, madrasah tuh. Madrasah kan baru diajarkan guru agama begitu. Madrasah tuh itu. Nah kemudian mengawasi jalannya pemerintahan. Pan kieu ayo pemerintah mungkin berkuasa kadang-kadang terlena euforia sehingga lupa diri. Lupa tugas dan tanggung jawabnya pemerintahan itu adalah mewujudkan apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga ikut memperbaiki nasib rakyat dan mensejahterakan rakyat. Tapi kenyataannya setelah jadi bupati Curlawu, jadi kepala desa mau pohon kena janji-janji. Maka adanya partai politik di tiap tingkatan itu untuk mengoreksi pemerintahan supaya kembali kepada jalurnya yang benar. Jadi ketika kalian nanti menjadi pengurus ranting, kalau kepala desanya nggak benar, kalian bisa datang kepada BPD-nya, ini kepemimpinan kepala desa udah nggak benar, udah nggak jadi badan preman desa. Gawe itu ngintip kesalahan kepala desa, kayak kepala desa nganjang kayak manjanda, wow, buru-buru diisukeun. Minggu harap digerebek kita. Nah itulah namanya BPD. Tapi kita P3 bukan seperti itu. Sebagai partai Islam punya etika, punya tata cara, punya sistem yang halus, yang mendidik, yang melalui pendekatan-pendekatan yang islami, tidak main vonis, tidak main gerbek, tidak main tidak. Yang penting kita tugas sucinya adalah kita berjuang demi kepentingan umat dan masyarakat. Itu cerita tentang tugas-tugas. Terus fungsinya apa? Mewakili kepentingan masyarakat dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Itu yang terartikulasi dan agregasi kepentingan itu tadi. Kemudian fungsi pendidikan politik, partai politik berfungsi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini wajib di dalam undang-undang partai politik kita. Bahwa fungsi pendidikan politik harus dilakukan oleh partai-partai politik, baik kepada konstituennya maupun kepada masyarakatnya. Kepada konstituen kita sudah biasa, kepada kader apalagi, tapi ini kepada calon-calon pemimpin kita belum dilakukan oleh partai yang lain, baru bertiga. Inilah tugas dan fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Kita wujudkan ketika kita memberikan pencerahan kepada anggota-anggota masyarakat, termasuk kaum Gen Z dan milenial, untuk paham dan melek politik. Partai lain belum pernah ada yang melakukan ini, baru P3 yang sedang melakukan. Tapi begitu kita sudah melaksanakan 2 angkatan, PKB sudah mulai ikut-ikutan menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Demokrat akan melakukan seperti ketiga. Sim yakin gue petilu kader-kader Gen Z-nya gitu. Karena ini adalah sesuatu yang baru. Aja latihan kader mah biasa, namanya sudah kader dilatih. Biasa itu menuju ke advance, kader yang terlatih dan terdidik. Tapi yang menjelang menjadi anggota partai politik di sekolah ini dulu, ini baru kalian itu. Apakah nanti akan diterjunkan atau dilibatkan di dalam kepengurusan AMK, GPK, JMPI, WPP untuk perempuan, wanita persatuan pembangunan dan lain sebagainya, itu bisa. Bahkan nanti kalian berhak untuk menjadi pengurus baik di tingkat ranting, tingkat desa atau di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Saya mau periode yang akan datang pengurusnya itu dibatasi di bawah 45 tahun untuk itu. Supaya yang muda-muda itu cepat naiknya, punya kesempatan. Teman-teman, siapa kita? Untuk siapa kita berjuang? Untuk Islam, umat, dan bangsa. MKP. Ayo berbangsa, cari P3. Umat, satu hati dan satu suara. Umat kita di sini untuk cita-cita. Generasi muda membangun bangsa. Ayo bergerak, kader P3. Umat, satu hati dan satu suara. Umat kita di sini untuk cita-cita. Kader P3 membangun bangsa untuk Indonesia maju dan jaya.